92,4 MHz RRI Perempat Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya Dunsana Padanga. Bertemu kembali bersama saya Faradila Arifia di edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2023. Dan kali ini kita sudah tersambung nih sama narasumber kita. Ada Bang Abel De Osman, merupakan seorang pengusaha muda dan juga pebisnis muda ya Dunsana Padanga. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Abel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Gila, selamat malam. Selamat malam juga. Gimana Bang Abel kabarnya malam hari ini, sehat? Alhamdulillah Kak, sehat. Cuman cuaca nih yang kurang bagus nih. Oke, cuaca kurang bagus ya di sana ya. Bang Abel sekarang lagi di mana nih? Di Batu Sangkar ya posisinya ya? Ya, kebetulan lagi pulang kampung. Oke. Di Batu Sangkar. Kebetulan lagi pulang kampung. Sekarang. Biasanya stay di mana Bang Abel? Biasanya domisilinya di mana? Halo? Halo? Kalau domisili di Bandung Kak. Kebetulan kegiatan sehari-hari di Bandung. Oke, biasanya di Bandung ya. Kesibukannya apa sih Bang Abel? Sekarang sih kuliah sambil ada bisnis. Oke, kuliah sambil bisnis ya Bang Abel. Kalau boleh Ya. tahu semester berapa nih Bang Abel sekarang? Gimana Kak, maaf? Semester berapa sih sekarang Bang Abel? Oh, sekarang lagi semester 7. Lagi nyusun sekarang. Oh, lagi nyusun. Oke. Nah, gimana sih Bang Abel cerita awalnya bisa buka bisnis atau usaha Glowis Beauty? Secara kan Bang Abel ini kan gendernya kan laki-laki nih. Biasanya kan kalau laki-laki nggak terlalu peduli ya tentang kecantikan. Nah, gimana sih cerita awalnya Bang Abel? Oh, jadi waktu itu karena gabut sebenarnya awalnya. Gabut. Karena gabut ya. Jadi Terus? bisnis aku ini dibangun tahun 2020 waktu Covid. Oke, waktu COVID tahun 2020. Ya, waktu Covid tahun 2020 di Batu Sangkar. Oh, di awalnya. Batu Sangkar awal mulanya banget. Tapi Ya. Bang Abel supaya lebih kelihatan nih wajahnya, bisa dijauhin dikit nggak kameranya nih? Soalnya kita juga Oke. live juga nih di RRI Perempat. Oke, mantap. Ini ya? Oke, kelihatan nih Bang Abel. Oke. Nah, gimana Bang Abel, lanjut ceritanya nih? Jadi nama brand aku Glowis Beauty. Sedikit cerita. Ya. Aku bangun tahun 2020 di Batu Sangkar. Tahun 2021 itu kita pindah ke Bandung. Tahun 2021 pindah ke Bandung. Ya, Oke. pindah ke Bandung. Kemudian? Alhamdulillah sampai sekarang gitu kan. Jadi waktu itu karena gabut habis SMA, nggak tahu mau ngapain, aku sama partner aku berdua kepikiran lah buat, ayo kita bisnis bareng. Cuman belum tahu apa nih. Tapi Oke. dengan kita lihatnya orang-orang nih, dengan aware terhadap penampilan diri, udah paham nih mengenai cara merawat diri sendiri. Nah, akhirnya kita bikinlah bisnis di bidang kecantikan. Oke, bisnis di bidang kecantikan ya. Kenapa sih milih usaha atau bisnis kecantikan? Kan biasanya nih kalau anak-anak sekarang kan coffee shop ya. Biasanya kan terlalu kebanyakan sekarang coffee shop atau buka studio gitu. Nah, kenapa sih Bang Abel bisa mikir bisnis kecantikan aja yuk gitu? Inspirasi dari siapa gitu? Inspirasinya itu pertama karena partner aku. Oke, halo. Kebetulan partner aku ini salah satu beauty influencer. Halo? Iya, oke. Lanjut Bang Suaranya Abel. kedengaran nggak? Oke, udah kedengaran. Oke. Jadi karena partner aku ini salah satu beauty influencer di YouTube dari tahun 2017. Jadi salah satunya terinspirasi dari sana gitu. Oh gitu, mulai terinspirasi dari sana ya. Nah, awal Ya. buka usaha atau bisnis ini modalnya itu dari orang tua atau modal sendiri nih, Bang Abel? Awalnya itu modal sendiri sih. Awalnya modal sendiri. Ya karena aku dulu
kegiatan dulu kan aku atlet tinju ya. Oh, atlet juga. Oke. Jadi dulu aku atlet tinju, juara dapat bonus gitu kan. Jadi bonus-bonus itu aku kumpulin tabung. Nah pakailah bonus itu awalnya. Oke, nah itu awal mulanya itu kan sempat searching juga ya. Awal mulanya Glowis Beauty ini produk pertamanya itu serum bulu mata. Ya, serum bulu mata, serum bulu mata, serum alis dan bulu mata. Serum alis dan bulu mata itu di tahun 2020. Iya, dari tahun 2020. Tahun 2020. Nah itu untuk bisnis serum bulu mata sendiri, apakah Bang Abel ini latar belakangnya ini jurusan farmasika atau jurusan tentang kecantikan, labor-labor gitu, apa gimana nih Bang Abel? Kebetulan aku jurusan IPA, jadi adalah tahu sedikit mengenai kimia gitu kan. Cuman yang lebih paham itu partner aku karena dia sering bikin DIY gitulah. Oh gitu, oke. Nah, kenapa sih namanya Glowis, Bang Abel? Apa ada filosofinya nggak nih? Terbentuknya. Oke, Glowis itu kan asal katanya glow. Glow, oke. Glowing. Jadi Glowis Beauty ini filosofinya aku mau wanita-wanita di Indonesia ini berkembang dari segi penampilan diri, dari segi mindset. Nah, bukan hanya dari wajahnya aja gitu, yang cerah gitu. Oke, itulah ya awal nama terbentuknya Glowis Beauty ya. Ya. Oke, berarti itu dari awal nama usahanya emang udah Glowis Beauty, apa ada tukar-tukar nama nih sebelumnya, Bang Abel? Oh enggak, dari awal kita memang Glowis Beauty. Dari awal emang Glowis Beauty. Nah, sejauh ini Bang Abel pernah dikomplain sama customer nggak sih soal brand Glowis Beauty? Banyak sih komplain. Paling komplainnya itu komplain kok isinya sedikit gitu kan. Isinya sedikit. Karena kan penyimpanan si produk ini kan gak bisa terlalu lama. Makanya kita bikinlah produk ini cukup dengan jangka waktu penyimpanannya gitu. Oke, kalau untuk kira-kira jangka waktu penyimpanan itu seberapa lama nih, Bang? Kalau setelah produk udah dibuka itu sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan. Oke. Nah, kalau untuk produk yang dijual dari brand Glowis Beauty ini start dari harga berapa sih, Bang Abel? Kalau start kita ada yang dari 20.000 ada. Itu cermin. Kita ada juga jual cermin, penjepit bulu mata, terus serum alis bulu mata, ada pouch juga. Ada pouch juga. Terus sekarang yang baru moisturizer. Kita baru launching. Baru launching. Itu launchingnya kapan nih, Bang Abel? Kebetulan 12 Desember kemarin. Oh, baru banget ya. Belum sebulan nih umurnya ya. Oke. Nah, selain bisnis kecantikan, Bang Abel ada usaha lain nggak sih? Oh, dulu aku sempat ada usaha baju juga, baju cewek. Baju cewek. Oke, sekarang belum jalan lagi apa gimana nih Bang Abel? Belum jalan lagi karena lagi fokus sama Glowis gitu. Lagi fokus sama Glowis. Ya. Oke. Berarti kurang lebih 3 tahun ya Bang Abel sama partnernya ya, 3 tahun. Glowis Beauty. Tapi alhamdulillahnya udah banyak dikenal ya Bang Abel ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, nah Bang Abel boleh diceritain gak sih suka duka dalam bisnis atau usaha Glowis Beauty ini gimana sih Bang Abel selama 3 tahun ini? Suka dukanya ya paling naik turun penjualan yang diakibatkan mungkin kayak kemarin ada masalah kayak TikTok Shop terus gitu kita pasti muter ide lagi, muter otak lagi gimana cara kita tetap sustain gitu kan. Terus sukanya ya kita bisa membantu wanita-wanita di Indonesia ini pada senang pakai Glowis gitu kan. Review-reviewnya pada senang semua, bintang 5 gitu kan. Oke, alhamdulillah ya Bang Abel. Tapi sejauh ini Bang Abel pernah mengalami kerugian gak sih untuk bisnis usaha Glowis Beauty ini? Oh, dulu aku pernah mengalami kerugian karena kesalahan dari manajemen waktu itu. Kesalahan dari manajemen? Ya. Jadi waktu itu permintaan lagi banyak, ternyata barang yang kita tersedia ini nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan ini gitu. Oh, oke.
Oke, terus gimana tuh cara Bang Abel mensiasati? Apakah kayak open PO dulu apa gimana nih Bang Abel? Iya, open PO. Open Akhirnya kita PO dulu. buka open PO akhirnya. Oke, oke Bang Abel, ini ada telepon ya, kita terima telepon dulu ya Bang Abel. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang itu kali. Oke, silakan pertanyaannya ya Fitro. Ya, Assalamualaikum Bang Abel ya. Iya Abel. Iya, iya. Nah, apakah dengar suara saya di Pak Abel atau bagaimana? Jelas nggak nih Bang Abel suaranya? Oh, kurang Kak, maaf. Apa? Waduh. Gini aja ya. Dijawabkan. Iya, betul. Oke, bisa suara Fitro mungkin bisa ini ya di lebih jelas lagi atau mungkin atau mungkin ngomongnya lebih pelan-pelan nih biar saya sama Bang Abel juga paham nih apa yang mau ditanyain. Bang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi begini Bang Abel itu. Sebenarnya kalau dulu waktu masih apa tuh kayak pernah nggak membuat apa tuh kayak sekarang ini itu. Sebelumnya pernah nggak aku kayak waktu semasa SMA itu yang pertama. Yang kedua, Maaf Fitro, kurang jelas nih membuat apa ya? iya Bang Abelnya apa ininya Bang Abel ini dia soal apa Putus. Putus-putus nih Fitro, bisa diulangin lagi nggak nih pertanyaannya gimana? ya tadi kurang jelas sih apa di Bang Abel ini soal apa di soal apa dia tadi sebab Apa? ini Bang Abel ini dia soal apa nih satu. Oh iya, seorang pembisnis sama atau pengusaha muda nih. Iya, ya maksud saya gini ya, jadi kan dia seorang bisnis itu. Kalau boleh tahu, sebelum atau di masa pandemi itu kegiatannya bagaimana itu? Oh, oke. Ya betul saja dia dan kalau seandainya panjang tolong diulangi lagi ya Kak Bila ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Fitro di Bali. Nah, jelas nggak nih pertanyaannya Bang Abel? Oh, jelas. Jelas. Jadi gimana cara apa yang dilakukan saat pandemi ya? Sebelum pandemi. Sebelum masa pandemi kebetulan aku bikin bisnis ini di waktu pandemi tahun 2020. Oke, mungkin maksud pertanyaannya gini Bang Abel, sebelum Bang Abel punya bisnis atau usaha ini nih, Bang Abel kegiatannya apa sih gitu? Oh, sebelum pandemi itu aku udah punya bisnis. Itu jualan tas tuh, tas impor gitu. Oh, tas impor, oke. Iya. Nah, aku jualannya di IG dulu, di Instagram, sama di Shopee. Di IG sama di Shopee, itu sempat jalan Bang Abel? Gimana? Sempat jalan nggak bisnisnya? Sempat jalan, cuman waktu buka PO kedua, ternyata sepi. Oh, sepi. PO pertama itu kita buka langsung soal. PO kedua itu sepi, akhirnya aku nggak lanjutin lagi gitu. Oh gitu, oke. Berarti sebelum Glowis Beauty ini udah banyak Bang Abel buka usaha ya, naik turun juga ya? Iya, ada juga yang bangkrut gitu. Ada juga yang bangkrut, oke. Nah itu untuk tas impor sendiri itu produksi sendiri apa gimana tuh Bang Abel sebelum? Oh enggak, aku ambil dari Jakarta. Jadi aku ambil di supplier Jakarta. Oke, ambil dari berarti waktu jualan masih di Batu Sangkar ya, belum ke Bandung? Masih, jadi dikirim dari Jakarta ke Bandung juga Batu Sangkar. Oh gitu. Berarti itu waktu bikin usaha waktu SMA? SMA kelas 3. SMA kelas 3. Berarti sebelum Glowis Beauty ini udah banyak ya usaha-usaha Bang Abel geluti gitu ya? Alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya sekarang Glowis Beauty yang bertahan ya Bang Abel ya.
Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Apa sih tips dari Bang Abel bisa sukses gitu kan jadi pengusaha dan pebisnis muda di usia yang masih belia gitu. Setelah menjalani banyak-banyak mencoba bisnis tas, terus sekarang bisnis Glowis. Apa sih tips sukses dari Bang Abel nih? Tips dari aku paling selagi muda habisin gagalnya gitu. Selagi muda abisin gagalnya. Ya. Oke. Gagal tuh pasti ada titik habisnya. Pasti Kalau udah ya. habis tuh baru insya Allah gitu. Baru insya Allah ya. Ya. Oke, tapi sejauh ini Glowis Beauty ini pernah ini gak sih Bang Abel pernah ibaratnya kalau kita tuh kayak sebelum sebesar sekarang ya pernah vakum gitu gak sih? Kayak sempat berhenti jualan dulu terus nanti Oh, pernah. Pernah waktu aku pindah dari Batu Sangkar ke Bandung. waktu pindah dari Batu Sangkar ke Bandung. Ya. Sempat vakum selama kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan. Oke, kenapa Ya. tuh Bang Abel? Apa karena produksinya di Padang atau di Batu Sangkar nih? Awalnya produksi di Batu Sangkar awalnya. Awalnya produksi di Batu Sangkar. Oke, Iya. berarti karena itu ya sempat vakum 2 bulan. Salah satunya iya, benar. Oke, tapi boleh tahu nggak sih Bang Abel modal awal bisnis kecantikan Glowis Beauty itu berapa sih modalnya Bang Abel? Mungkin kalau modalnya beda-beda ya, karena aku startnya dari modal sendiri. Waktu itu aku start di under 10 juta. Di under 10 juta. Oke, Iya. emang ini ya emang dimodalin banget ya. Iya. Gabutnya tapi emang dimodalin ya Bang Abel ya. Under Iya. 10 juta. Oke, nah itu produk pertamanya emang 10 juta itu produknya baru serum bulu mata. Ya, baru serum bulu mata, satu serum bulu mata. Oke, baru serum bulu mata. Oke, nah Dusun Padanga yang masih mau nanya-nanya nih ke Bang Abel bisa ya Dusun Padanga di telepon 8121414 atau di WhatsApp 081166094240. Oke. Nah, untuk planning atau rencana ke depannya untuk bisnis atau usaha Glowis ini apa sih rencana Bang Abel atau planning atau target nih dari Bang Abel sebagai owner? Targetnya kita bakal selalu berinovasi dengan produk baru, menambah produk baru, gitu. Dan yang pastinya kita ingin selalu membantu wanita-wanita di Indonesia ini tetap tumbuh, berkembang dari diri sendiri. Gitu. Oke, siap. Tapi Bang Abel nanti kita lanjutin lagi ya. Kita jeda sebentar karena kita harus iklan dulu nih istilahnya. Nanti kita lanjutin lagi ya Bang Abel ya. Oke. Oke, Dusun Pandangan nanti kita sudah bersama ya dengan narasumber kita ada Abel De Osman, merupakan owner dari Glowis Beauty. Nah, Dusun Pandangan nanti kita akan bersama kembali, tapi kita dengarkan dulu yang berikut ini. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Rumah Gadang Kajang Padati adalah rumah gadang di Minangkabau yang tidak memiliki atap berbentuk gonjong, melainkan mengadopsi bentuk atap padati yang berupa atap pelana, tetapi melancip di ujung-ujungnya. Rumah gadang ini dapat ditemukan di Padang, khususnya di daerah Kuranji, Pauh, dan Kota Tangah. Pada masa Kesultanan Aceh pada tahun 1607, ketika Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda menguasai pesisir barat, Aceh bertindak sebagai pemonopoli perdagangan dan ikut campur dalam hal adat kebudayaan, termasuk peraturan yang mengharuskan rumah gadang dibangun dengan memadukan pengaruh Aceh dengan Minangkabau. Rumah gadang Kajang Padati berbeda dengan rumah gadang yang biasanya bergonjong. Meski atapnya melengkung, tetapi tidak ada bagian yang lancip seperti tanduk kerbau. Di bagian halaman depan, dekat tangga terdapat bangunan seperti kolam yang disebut sebagai kulah. Secara filosofi, keberadaan kulah yang dulu berisi air yang dipergunakan untuk mencuci kaki sebelum masuk rumah adalah sebagai pelambang penyuci jiwa dan pembersihan diri. Di bagian depan rumah, ada sebuah ruang terbuka yang disebut serambi. Antara serambi dan ruang tengah dihubungkan oleh pintu yang merupakan pintu utama bangunan rumah.
Ruangan ini dulunya digunakan sebagai tempat kumpul dan bermusyawarah. Pada bagian lantai yang tepat berada di depan pintu, terlihat adanya bagian lantai yang memiliki celah memanjang, yang berfungsi sebagai tempat mengalirkan air ke tanah ketika memandikan jenazah anggota keluarga di atas rumah. Dari ruang tengah menuju ke ruangan dalam atau ruang keluarga, memiliki atap yang tinggi sehingga kesan luas begitu terasa. Ruangan ini memiliki beberapa ruangan yang masih digunakan sebagai bilik atau kamar. Rumah Gadang Kajang Padati merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang saat ini keberadaannya hampir punah dan kalah pamor dengan rumah gadang Bagonjong di wilayah Dare. Pada masa sekarang ini, masyarakat Kota Padang sudah jarang membangun rumah gadang Kajang Padati sebagai tempat tinggalnya dan cenderung membangun rumah yang lebih modern. Kondisi demikian berakibat pada semakin sedikitnya rumah gadang Kajang Padati dari segi jumlah di Kota Padang. Apabila tidak ada lagi pembangunan kembali dan upaya untuk pelestariannya, dikhawatirkan suatu waktu nanti rumah gadang Kajang Padati sebagai kekayaan kesanah budaya masyarakat Minangkabau di Kota Padang tidak ditemukan lagi atau hilang dari peredaran. Padahal keberadaan rumah tersebut dengan sendirinya merefleksikan kehidupan sosial budaya masyarakat pendukungnya. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kota Padang ternyata masih menyimpan banyak misteri. Misteri yang ditinggalkan saat Padang diduduki Jepang di masa Perang Dunia Kedua. Misteri tersebut berupa bunker dan terowongan bawah tanah. Bunker-bunker serta terowongan tersebut bahkan ditemukan di beberapa lokasi yang tersebar hampir di seluruh wilayah ibu kota provinsi Sumatera Barat ini. Salah satu lokasinya berada di Gunung Pangilun, Kota Padang, yang sebenarnya adalah sebuah bukit dengan ketinggian 70 meter di atas permukaan laut. Di sini banyak ditemukan bunker, jalur terowongan, bahkan basis pertahanan yang berada di puncak bukit. Bunker dengan ruang-ruang yang bisa dimasuki, hingga jalur terowongan yang menembus dua sisi bukit yang bahkan bisa dimasuki dengan posisi berdiri di dalamnya. .4 MHz RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Masih bersama saya ya, Dunsana Padanga, Faradila Rivia di program Minang Kreatif edisi hari Rabu tanggal 3 Januari tahun 2024. Dan untuk Dunsana Padanga bisa bergabung di telepon 812414 atau di WhatsApp 0811660924. Dan tayangan ini juga bisa Dunsana Padanga saksikan secara live di RRI Digital dan juga kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Dan baik Dunsana Padang, langsung saja ya kita sapa lagi nih narsum kita di Zoom. Ada Bang Abel. Halo Bang Abel. Halo Kak. Oke. Nah Bang Abel, kita beralih ke WhatsApp dulu ya Bang Abel. Ini ada pertanyaan nih dari Dunsana Padanga. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mila dari Simpang 4 Pasaman Barat.
Barat. Oke, untuk dialog malam ini Kak, saya ingin bertanya bagaimana sih peranan orang tua dalam keberlangsungan bisnis atau usaha yang saat ini narasumber sedang rintis. Apakah orang tua selaku pemberi modal serta-merta memberi kebebasan penuh kepada narasumber atau masih dalam pantauan orang tua terkait memanajemen bisnis ini? Terima kasih Kak, mungkin itu saja untuk pertanyaannya. Nah, gimana tuh Bang Abel? Apakah modal awalnya ini dari orang tua nih? Modal awal 10 juta tadi ya? Oh, jadi modal awal yang udah aku sampaikan tadi memang dari aku pribadi. Oh, Jadi orang tua tidak ikut dalam bisnis ini. Jadi aku bebas untuk gimana ya memanajemenkan si bisnis ini gitu kan. Jadi paling orang tua hanya membantu ketika aku lagi butuh modal lebih, cuman tetap aku mau bakal balikin gitu. Oh, istilahnya minjem ya? Minjem. Minjem. Daripada minjem ke bank, mending minjem ke orang tua. Oke, iya. Kalau ke orang tua nggak pakai bunga ya, Bang Abel ya? Ya, nggak pakai bunga. Oke, nah itu awal mula banget gimana sih sistem promosi atau branding dari Glowis Beauty nih? Karena kan kalau kita setiap punya usaha atau bisnis ibaratnya kayak bayi ya, Bang Abel baru lahir nih, terus merangkak dulu, dikasih makan, jalan, baru deh bisa berlari gitu. Nggak mungkin kan Bang Abel Glowis Beauty langsung terkenal seperti sekarang, pasti mengalami tahap-tahapan tangga per tangganya. Itu gimana sih sistem promosi atau branding dari Glowis Beauty? Jadi untuk sistem brandingan itu kita pakai influencer, KOL gitu untuk meningkatkan awareness si produk kita gitu. Jadi orang-orang udah tahu dulu nih sama produk kita. Nah, baru kita tahu udah berapa orang yang tahu sama produk kita, baru kita kenalkan nih apa sih keunggulan produk kita gitu loh. Oke. Nah itu awal mulanya bisnis Glowis Beauty itu pernah ini nggak sih Bang? Kalau kan dari tahun 2021 ya? Ya, 2020. Oh 2020. Oke, berarti kurang lebih sekarang mau 4 tahun ya Bang Abel? Iya, mau 4 tahun. Mau 4 tahun. Oke, nah itu selain promosi dari influencer, apalagi sih yang dilakuin Bang Abel? Paling untuk brandingan si sosial media si Glowis Beauty-nya. Jadi kita tahu target kita siapa, brandingannya kayak gimana gitu. Oke, tapi Kayak Glowis kan targetnya kayak perempuan yang feminim. Jadi dicocokin juga kayak warna, pemilihan unsur-unsur dari editingnya gitu. Oke, nah untuk sekarang tim dari Glowis Beauty ada berapa sih Bang Abel? Untuk sekarang alhamdulillah kita ada tim 16 orang. 16 orang, oke. Itu bagiannya apa aja nih? Apa ada spesialis sosial media? Ada sosial media spesialis, ada PR, ada hostline, terus ada finance, ada bagian operasionalnya. Oke, nah kalau boleh tahu usia Bang Abel berapa sih? Sekarang usia masih 22 tahun. Wah, keren, 22 tahun udah punya bisnis ya. Alhamdulillah. Nih, alhamdulillah banget. Nah, Bang Abel mau tahu nih apa sih sosial media Glowis Beauty sama sosial media Bang Abel? Mana tahu nih ada dari pendengar kita atau Dunsana Padanga yang masih penasaran nih, masih mau nanya-nanya ke Bang Abel dan pengen tahu juga nih produk dari Bang Abel. Apa sih sosial medianya, Bang? Kalau sosial media aku, saya sama nama aku nih, Abel Diosmond. Kalau sosial medianya Glowis itu glowis.beauty. Glowis.beauty. Oke. Itu ada apa aja sih Bang Abel? Ada TikTok, Twitter, apa gimana nih? Ada TikTok, X, Twitter, sama e-commerce yang lain-lainnya. Oke, ada semuanya ya kayak ada biru, hijau, orange ada ya. Ya. Oke, nah kalau sejauh ini ya Bang Abel, apa sih kendala dalam jadi pengusaha atau pebisnis muda yang Bang Abel jalani? Paling aku kendala dari segi waktu sih, karena kayak 24 jam ini kurang cukup gitu. Karena harus membagi antara kuliah, bisnis gitu. Belum nanti untuk waktu mainnya gitu. Belum nanti untuk waktu mainnya. Main itu harus wajib. Iya sih, kayak refreshing ya Bang Abel. Iya, biar nggak stres.
Oke, ini ada lagi nih pertanyaan Bang Abel di WhatsApp. Malam Kak, ini Uti di Belanti mau tanya bagaimana sih mengatasi rasa takut atau ragu dalam memulai usaha atau bisnis. Nah, gimana sih Bang Abel dari Uti di Belanti? Bagaimana mengatasi rasa takut atau ragu dalam memulai usaha atau bisnis? Dari Bang Untuk Abel sendiri gimana? menghilang gimana sih biar nggak takut gitu ya. Kalau aku sebelum aku mulai bisnis ini, aku harus yakini dulu diri aku nih cocok gak buat bisnis ini. Cocok nggak sama diri aku untuk berbisnis gitu. Otomatis kan kalau bisnis kita waktunya nggak teratur, harus mikir terus gitu. Iya, Mentalnya kuat nggak gitu. Oke, iya. Jadi aku paling biar aku nggak takut, nggak ragu gitu, aku sering lihat motivasi dari orang tua, dari YouTube. Dulu kan masih YouTube dulu ya. Iya. Ya, Oke, apalagi kalau untuk bisnis nih pasti ada naik turunnya ya, Bang Abel. Nggak mungkin kita selalu untung nih, pasti ada rugi-ruginya juga. Oke, kita terima penelpon selanjutnya ya, Bang Abel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam kembali. Iya, ini dengan siapa di mana, Bapak? Datang baru ini dengan Pro 4 Padang ya. Iya, Pro 4 Padang. Dengan Ahmad Irwan dari Tanah Sunda kan. Oh, Bandung Timur. dari Sunda, Bapak Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Wah, selamat datang ya Bapak di Pro 4 RRI Padang. Terima kasih. Biasanya ke Pro 1, sekarang mencoba ke Pro 4, ternyata nomornya juga saya dapat dari Google. Ini betul-betul nyambung. Alhamdulillah, jauh-jauh ya. Berarti sekarang Bapak dengarnya di aplikasi RRI Digital ya Pak? Lagi RRI Digitalnya lagi error, udah seminggu saya menggunakan radio FM nasional ini kan. Oh gitu, radio nasional. Iya. Wah, Radio alhamdulillah. nasional. Di sini kan tertera di sini, oh ini RRI Padang Pro 1, Pro 2, Pro 4, ada di sana. Saya klik di Pro 4, ternyata nyala juga, nyambung juga gitu kan. Oke, iya kebetulan nih Bapak narsum kita juga dari Bandung nih. Oh, dari Bandung? Iya, domisilinya dari Bandung. Nah, Bandungnya dari daerah mana? Kota atau kabupaten? Nah, saya di Bawah Batu, Pak. Oh, Bawah Batu masuk kota ya, wilayah kota itu. Ya, kota. Ya. oke. Bandung itu kan terdiri dari 4 kabupaten kota ya, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi kan itu. Oke. Iya. Nah, pertanyaannya apa nih Pak Ahmad untuk narsum datang kita? atau Lejeng Sumping gitu ya, kalau kata orang Bandung bilang gitu kan. Ini baru saya tangkap ini seorang pengusaha muda kayaknya ya ini kan. Iya, benar Pak Ahmad. Iya, mungkin saya mau tanya tentang sejak tahun berapakah itu kan merintis sebagai seorang pengusaha gitu kan, yang dari nol sampai sekarang katakanlah sudah berhasil di sini. Kan biasanya kalau yang kalau pengusaha yang berhasil itu diawali dengan perjalanan yang cukup perih gitu kan, perih atau liku lainnya dapat berhasil juga. Nah, ini kira-kira luka-likunya atau tindakan suka duka ketika merintis emang bagaimana itu bisa berhasil, itu yang pertama. Itu itu aja pertanyaan. Kemudian ini saya kan senang lagu-lagu Minang juga ya, bahkan di atas bisa nggak minta lagu itu Nasib Sawah Lunto itu kan di sini itu kan ada. Oke, bisa Bapak. Setelah ini kita juga ada request lagu Minang. Aja, dari tepian ke sawah lunto kanda, sawah lunto bukit berantai. Nah itu itu Nasib Sawah Lunto itu kan. Ya mungkin terima kasih Mas narasumber ya atas perhatian jawaban dari pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan saya tetap bisa betah di Pro 4 kita di sini. Amin. Makasih ya. Sama Mbak siapa ini penyiarnya? Sama Dila, Pak Ahmad. Oh, Badila. Iya, salam kenal ya Pak Ahmad. Ya, kenal kembali. Terima kasih Badila, juga hatur nuhun kanggo kana Bapak Mas narasumbernya. Bapak nah. Hatur nuhun, terima kasih. Yo, waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Pak Ahmad nih, orang Sunda ya, Bang Abel dari Bandung. Nah, gimana nih Bang Abel, pertanyaan dari Pak Ahmad?
tadi lika-liku perjalanan bisnis gitu ya. Iya, lika-liku perjalanan bisnis gitu. Karena kan kata Pak Ahmad nggak mungkin ya bisa berhasil sekarang, pasti dari nol nih. Gimana nih jawabannya Bang Abel? Lika-liku perjalanan bisnis ini kayak roller coaster. Kayak roller Jadi coaster. naik turunnya tuh nggak terduga gitu kan. Tapi ketika ada suatu kendala, suatu penurunan, itu otomatis kita harus tetap kerja keras. Tapi kalau ada penurunan dari segi kerjaan itu kita harus 2-3 kali lipat lagi gitu. Kayak harusnya tidur lagi mikir apa ide-ide selanjutnya, gimana cara orang lebih kenal produk kita gitu. Oke, nah sejauh ini apa sih menurut Bang Abel ya menjadi pengusaha atau pebisnis muda bagian tersulit nih dalam menjadi pebisnis muda? Apa sih Bang Abel? Kalau untuk sekarang ini yang tersulit itu aku sebagai mahasiswa juga, yaitu tadi mengatur waktu antara bisnis, kuliah, dan waktu bermain. Yang sering kali menjadi korban itu waktu tidur gitu. Waktu tidur. Ya kadang tidur 2-3 jam, udah bangun lagi gitu. 2-3 jam udah bangun lagi. Oke. Walaupun dari Bang Abel sendiri jadi sebagai owner ya, juga udah punya 16 tim, tapi Bang Abel tetap berpartisipasi penuh untuk produk. Tetap kita harus punya ide-ide terobosan baru untuk si bisnis kita ini. Bisnis ini kan kayak anak sendiri lah gitu. Oke, harus dijaga ya istilah anak sendiri ya Bang Abel ya. Oke, nah Bang Abel, karena kita sudah ini ya menunjukkan pukul 20:53 waktu Indonesia Barat, dan kita juga program ini sudah di penghujung waktu nih Bang Abel, karena kita cuma 1 jam nih. Mungkin kapan-kapan Bang Abel mau diundang lagi ke sini, boleh? Boleh, insya Allah nanti aku kabarkan ke RRI itu. Oke, siap. Nah, Bang Abel terakhir ya, Bang Abel, apa sih closing statement Bang Abel nih? Pesan dan kesan dari Bang Abel De Osmond, merupakan pebisnis muda atau pengusaha muda, owner dari Glowis Beauty untuk generasi muda Minang selanjutnya nih. Apa sih pesan dan kesan Bang Abel? Kesan dan pesan aku untuk generasi muda Minang, ayo kita generasi muda Minang tunjukkan ke dunia kalau kita itu bisa menjadi salah satu bagian penting yang ada di dunia ini gitu. Ya, dengan kita bekerja keras, insya Allah hasil yang akan kita dapatkan sebanding dengan apa yang udah kita lakukan gitu. Jadi jangan kurangin lah malas-malasnya. Ayo kita bergerak sama-sama gitu. Harus bergerak sama-sama ya Bang Abel ya. Dan jangan jangan putus asa nih, contohnya. Ya, jangan putus asa dan jangan menyerah. Jangan putus asa. Yang tadi habisin gagalnya. Pasti nanti bakalan ada ininya ya Bang Abel. Pasti bakalan ada suksesnya nih. Habisin dulu gagal. Insya Allah. Oke deh. Bang Abel, terima kasih ya Bang Abel untuk waktunya. Semoga Glowis semakin dikenal lagi dan semakin sukses. Terima kasih ya Bang Abel, selamat beraktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dunsana Padanga. Tadi kita sudah bersama-sama berbicara dengan narasumber kita, ada Abel De Osmond, merupakan owner dari Glowis Beauty atau pengusaha muda dan juga atau pebisnis muda. Dan terima kasih untuk Dunsana Padanga yang sudah bergabung. Tadi ada Fitro di Bali dan juga ada Pak Ahmad dari Bandung. Dan nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat kita juga akan hadirkan Kabasa Kileh dan juga Salam Bajawe. Dan Dunsana Padanga juga bisa menyaksikan ulang tayangan ini di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Terima kasih dan tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, suara budaya